Ayo menanam selada melimpah walau hanya di halaman rumah. Hai lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Aku akan membagikan cara menanam selada di polybag dari biji hingga panen secara organik. Jadi tonton videonya sampai selesai. Selada yang ditanam di polybag di halaman rumah terlihat bagus hasilnya walaupun ditanam secara organik, tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida sama sekali. Aku akan tunjukkan secara detail bagaimana cara menanamnya. Pertama, siapkan benih selada, benih yang berkualitas. Bagi kalian yang mau samaan benih seladanya seperti aku, kalian bisa lihat link produknya ada di kolom deskripsi ya. Satu kemasan seperti ini saja sudah berisi banyak benih selada, jadi cocok untuk kalian yang ingin berkebun di halaman rumah. Untuk media semainya aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe kambing. Gunakan perbandingan 2:1:1, 2 untuk tanahnya sementara 1 untuk sekam bakar dan kohe kambingnya. Misal tanahnya 2 wadah, maka sekam bakar dan kohe kambingnya 1 wadah. Kemudian lubangi media semai, lubang kecil saja, kemudian berikan 1 benih per 1 lubang supaya nanti bisa bibitnya tumbuh dengan maksimal. Bisa juga 1 lubang diisi dengan 2 biji untuk berjaga-jaga supaya jika ada 1 biji yang tidak tumbuh, maka 1 biji lainnya bisa tumbuh. Setelah lubang-lubang semai diisi dengan benih selada, maka tutup tipis dengan media semai. Jangan ditutup terlalu tebal karena nanti benihnya gagal untuk tumbuh. Kemudian jangan lupa untuk disiram. Gunakan alat penyemprot tanaman yang halus seperti punya aku yang ada di video. Selama proses semai, letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Kemudian setelah 3 hari sudah tumbuh berkecambah seperti ini, sudah bisa kita kenalkan ke sinar matahari pagi sekitar 1 hingga 2 jam saja. Jika terlalu lama, nanti kecambah yang kecil ini akan menjadi gosong. Siramlah bibit-bibit selada yang kecil ini 2 kali sehari atau saat media semainya terlihat kering saja. Karena jika media semainya terlalu basah, nanti batang mereka akan patah atau mengalami pembusukan. Usia bibit selada 3 minggu setelah semai, di sini bibit selada sudah siap untuk dipindah tanam ke media tanam yang lebih besar. Pastikan untuk membasahi media semainya terlebih dahulu sebelum bibitnya diangkat supaya lebih gampang untuk mengangkat bibitnya dari media semai seperti ini ya. Kemudian tanam bibit selada 1 bibit 1 polybag. Untuk polybag yang aku pakai untuk penanaman selada kali ini berukuran 35 kali 35 cm. Aku pakai polybag putih ya. Untuk produknya kalian bisa lihat di deskripsi bagi kalian yang mau juga pakai polybag putih seperti yang ada di video. Pindahkan bibit selada 1 per 1 ke media tanam. Untuk media tanam aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe kambing. Sama juga seperti media semai yang tadi. Jangan lupa disiram. Gunakan alat penyiram atau semprotan tanaman yang halus supaya bibit yang baru kita pindahkan ini tidak patah batangnya ya. Jangan lupa untuk memilih waktu sore hari atau hari hampir gelap supaya bibit tidak stres. Selada berusia 1 minggu setelah pindah tanam. Kita bisa memberikan pupuk organik cair tetapi digemburkan terlebih dahulu. Aku menggunakan sendok untuk menggemburkan permukaan media tanam.
Pelan-pelan saja supaya tidak merusak akar. Selain menggemburkan media tanam, aku juga membuang 1 hingga 2 daun tua atau daun terbawah supaya nutrisi nantinya fokus ke daun-daun selada yang muda. Jangan asal memilih daun untuk dipotong ya. Jadi kalian harus memotong bagian terbawah saja, bisa 1 atau 2 daun. Untuk pupuk organik cairnya, aku menggunakan pupuk organik cair khusus sayuran daun. Penggunaan pupuk cair ini cukup praktis. Untuk 1 liter bisa 2 hingga 3 pump untuk sistem pengkocoran. Berikan pupuk organik cair ke tanaman selada 1 minggu sekali. Aku memupuk tanaman selada pada pagi hari supaya tanaman selada bisa menggunakan nutrisi pemupukan untuk berfotosintesis. Tanaman selada berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Di sini aku akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik padat, yaitu kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi. Bentuknya sudah seperti tanah dan tidak berbau sama sekali. Sebelum melakukan pemupukan, di sini aku merapikan bagian atas polybag. Aku melipat sedikit bagian atas polybag supaya tidak menutupi daun-daun selada. Oh ya, dari awal penanaman aku memang tidak mengisi penuh media tanamnya supaya nanti masih tersisa ruang untuk kita memberikan pupuk padatnya. Jadi polybagnya nanti tidak terlalu penuh. Lakukan pengecekan rutin untuk melihat apakah ada ulat atau hama yang lainnya. Juga di sini aku melakukan pruning pada daun tua atau daun terbawah pada tanaman selada. Gemburkan media tanam perlahan-lahan saja dengan menggunakan sendok atau sekop tanaman kecil. Lalu berikan pupuk organiknya. Di sini aku menggunakan kotoran hewan kambing yang halus 2 hingga 4 sendok. Tanaman selada sudah siap panen berusia 4 minggu setelah tanam. Masya Allah tabarakallah, seladanya sudah berbentuk selada keriting seperti ini ya. Itu sebabnya selada hijau ini juga disebut selada keriting karena bentuknya mirip rambut yang keriting. Ingat ya, jangan sampai telat panen karena jika telat panen melebihi usia 1 bulan maka selada ini akan terasa menjadi pahit. Rasa pahit selada juga bisa disebabkan oleh suhu kebun kalian yang terlalu panas. Ayo lestarian, ikut aku panen selada di halaman rumah. Di sini aku menggunting bagian terbawah selada karena aku ingin membagikan selada-selada ini kepada tetangga aku. Jadi jika berbentuk lembaran itu tidak bagus ya. Untuk konsumsi pribadi, kita bisa panen bagian terbawah selada 3 hari sekali atau 1 minggu sekali.
Untuk konsumsi pribadi, kita bisa panen selada lebih awal supaya nanti tidak berlebihan umur tanaman seladanya yang menyebabkan daun-daun selada rasanya menjadi lebih pahit. Wah, panen selada melimpah walau hanya dari halaman rumah. Ini tuh baru beberapa polybag saja tapi hasilnya sudah banyak. Ini akan aku tunjukkan selada yang aku tanam di raised bed tapi posisinya itu tidak terkena sinar matahari sebanyak yang ada di polybag. Jadi tanamannya tidak berbentuk sempurna seperti yang aku tanam di polybag. Itu tidak masalah karena kita bisa konsumsi untuk pribadi. Selada yang aku tanam di raised bed ini rasanya agak pahit. Karena hal itulah aku tidak memakan selada ini langsung sebagai lalapan, tetapi aku memasak selada ini seperti ditumis, tetapi hanya sedikit air supaya kuah dari masakan tidak menjadi pahit. Dan ternyata hasil masakan selada itu alhamdulillah enak. Jadi selada ini tidak terbuang sama sekali walaupun rasanya sedikit pahit. Alhamdulillah dari halaman rumah kita bisa menghasilkan sayuran hijau sesegar seperti yang ada di pasar. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk dijadikan kebun sayuran juga bisa menghemat pengeluaran. Kita juga bisa membuat benih mandiri untuk tanaman selada. Aku menyisakan beberapa polybag tanaman selada. Jadi tanaman selada ini akhirnya berbunga setelah hampir 3 bulan. Setelah bunga-bunga tanaman selada mekar dan kering akan muncul biji-biji selada. Bijinya kecil tetapi tetap bisa dipegang oleh jari-jari tangan. Inilah hasil biji-biji selada yang akan dijadikan benih selanjutnya. Ayo menanam selada di rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.